Kemudian sahabat Abu Bakar dan Umar pun menghampiri kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ru'ainahu illa al-khinzir al-aswad. Ya Rasul, kami tidak melihat jenazah yang ada dalam babi hitam, ya Rasul. Rupanya dia menjelma jadi babi. Apa yang terjadi ini, ya Rasulullah? Maka mari kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Allah lewat Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hamba dan keturunan hamba senantiasa mendirikan sholat, ya Allah. Senantiasa mendirikan sholat, ya Allah. Senantiasa mendirikan sholat, ya Allah. Ini doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak keturunannya senantiasa mendirikan sholat. Dan ternyata keturunan beliau pun menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Di sini pun Allah pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam kondisi menegakkan agama Islam, dalam kondisi husnul khotimah. Perlu kita perhatikan jemaah bahwa ciri orang yang meninggalnya baik tidak seperti yang tadi disampaikan di depan, menjadi babi dan sebagainya. Rasulullah mengajarkan, coba kalian perhatikan, ada 3 ciri pada diri jenazah. Bisa baik, bisa jelek, bisa tiga-tiganya, bisa hanya 2, bisa cuma 1. Irtaqibu indal mayyit khalasan. Perhatikan, jenazah 3 hal. Sekali lagi, bisa tiga-tiganya, bisa hanya 2, bisa cuma 1. Yang pertama, indharifat ainahu, apabila matanya berlinang air mata, meneteskan air mata, atau paling tidak di sini berkeringat pelipisnya. Wa hasuna launuh, atau yang kedua mukanya cerah, kelihatan gagah, tersenyum. Atau yang ketiga, lubang hidungnya membesar. Apa kata Rasulullah? Fa innahu rahmatun qad halat bih. Maka itu adalah rahmat Allah yang Allah curahkan kepadanya. Allah turunkan kepada hamba tersebut. Orang tersebut berhak untuk menjadi husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Tapi sebaliknya, apabila 3 yang kedua, bisa tiga-tiganya, bisa hanya 2, bisa cuma 1, tergantung amal ibadah. Apa yang pertama? In hoto khotitul bakor, apabila sang jenazah mendengkur, nguruk, kadang nguruk, kadang tidak. Perhatikan, tatkala kita menengok pasien di ruang ICU, bisa jadi sudah dalam kondisi sakaratul maut, ada yang nguruk. Kalau yang tidak sadar mengunjungi seperti itu, paling hanya bisa ngomong sudah ngorok, padahal nggak tahu kalau itu adalah apa yang akan saya sampaikan ciri berikutnya. Kadang ngorok, kadang tidak, terus ngorok lagi. Yang kedua, wasa umalaunuh, mukanya menyeramkan seperti babi tadi. Mukanya menyeramkan, menakutkan bagi yang memandang. Bisa jadi seperti babi, seperti yang Rasulullah lihat tadi pada sosok jenazah yang terdapat pada sebuah lokasi ayah dari seorang anak muda tersebut. Atau yang ketiga, wasyadza sidqoh, rongga mulutnya mengeluarkan busa, bercucuran busa keluar, cairan dan sebagainya. Meskipun mungkin menurut prediksi dokter ini orang habis baru saja minum racun waktu hidupnya. Lagian siapa suruh minum racun? Apa yang terjadi kalau tiga-tiganya, atau hanya 2, atau cuma 1 di antara 3 tersebut yang terakhir? Fa innahu bala qad nazalat bih, maka itu adalah azab yang Allah timpakan kepada sosok jenazah tersebut. Itu menjadi orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah hamba ya Allah
hamba yang senantiasa menjadi hamba-Mu yang husnul khotimah, akhir hayatnya menjadi akhir yang baik ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang husnul khotimah, akhir hayatnya baik. Jangan seperti yang cerita tadi yang dialami oleh seorang anak muda, bahwa ayahnya seperti disebut dengan su'ul khotimah. Maka Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi menetapi agama Islam, agama yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah dimanapun berada, itu pentingnya kita agar senantiasa menjaga kondisi dalam kondisi senantiasa baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang nonton video ini semuanya kita doa bersama kepada Allah. Berdoa, saya doakan juga, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang husnul khotimah, semua menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, yang baik, apalagi kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Ilahi tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabli waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Allah, hamba bukan ahli firdaus ya Allah. Hamba tidak pantas masuk surga-Mu ya Allah. Namun hamba juga tidak layak untuk masuk ke neraka-Mu ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, maka berikanlah taubat, sempatkanlah hamba untuk bertobat kepadamu ya Allah, sebelum hamba meninggal, sebelum hamba menemui-Mu ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena Engkaulah Maha penerima taubat yang sangat agung ya Allah. Hamba hanya pasrah kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sekali lagi, mumpung masih berada kesempatan di bulan Ramadan, kita maksimalkan untuk ibadah dan juga agar kita senantiasa mendapat ridho dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai kita disia-siakan begitu saja. Jangan sampai melewati Ramadan tanpa ada athar, tanpa ada bekas yang bermanfaat untuk kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.